ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nuhun dumateng para sesepuh sahabat sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken, Bapak Ibu para sedaya ingkang tansah kinurmatan, sedaya para jamaah mugi tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama dan yang paling utama senantiasa kita kembang syukurkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang tentunya dalam artian syukur yang sebenar-benarnya syukur kita berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala, untuk senantiasa istiqomah di dalam ketaatan dan istiqomah di dalam menjauhi segala kemaksiatan. Sebagai perwujudan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua para pengikutnya yang senantiasa konsisten dengan as-sunnah sampai nafas yang terakhir. Semoga diri kita, keluarga kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu jamaah kajian subuh pada Ahad kali ini, alhamdulillah kita bisa kembali dipertemukan Allah di majelis yang mulia ini. Insyaallah salah satu jalan dimudahkan kita mendapatkan tiket surganya Allah Ta'ala. Barangkali ada saudara kita, kerabat kita yang tidak bisa hadir, mungkin karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan atau karena diberikan nikmat sakit. Mari kita doakan. Dan saya dapat kabar bahwa ibunda kita, saudara kita, Ibu Yuli sedang diuji oleh Allah dengan sakit sehingga tidak bisa menghadiri majelis ini. Mari sebelum kita awali kajian ini kita doakan bersama agar beliau diberikan kesehatan Allah Ta'ala sehingga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi qulubi, Allahumma shfi qulubi, Allahumma shfi qulubi. Allahumma rabban nas atibil barsha isbi anta safi. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas atibil barsha isbi anta safi. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas atibil barsha isbi anta safi. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan membahas tentang indahnya mengingat mati. Ini ketika kami sampaikan di PCM Semarang Tengah, ada yang mengomentari temanya mengingat kematian. Tetapi justru sebetulnya mengingat kematian itu indah. Mengingat kematian itu begitu membawa dampak yang sangat-sangat positif buat kita. Yang tentunya mengingat dalam bentuk yang positif pula. Karena memang mau tidak mau, sempat atau tidak sempat, kita pasti akan mengalami mati. Mau tidak mau pasti kita akan mudik ke negeri akhirat. Karena memang tidak ada manusia satupun dalam kehidupan dunia ini yang kekal abadi dalam kehidupan dunia ini. Malah justru kalau kita diberikan kelebihan umur yang sangat lebih oleh Allah, wabil khusus dijadikan satu-satunya orang, tidak satu orang lah, suami istri pun hidup kekal abadi liyane wis do mati urip dhewe medeni mboten. Lho niku medeni tenan. Dunia ambone kaya ngene urip dhewe wong loro tekak-teknik. Meskipun pernah mengatakan dunia ini milik kita berdua ya, tapi ketika menjadi milik berdua toh, itu nggih malah horor. Ana perutak sithik setan. Maka sesungguhnya mengingat mati dan mempersiapkan diri bekal setelah kematian tersebut sangat penting. Terlebih buat kita orang-orang yang beriman, yang mengakhiri, yang meyakini ada hari akhir, ada kehidupan akhir yang kekal abadi, yaitu kehidupan di negeri akhirat. Maka supaya kita bisa mengingat mati dan mempersiapkan diri bekal setelah kematian, monggo dipun fahami rumiyin tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita semua. Di dalam surah Al-Dhariyat ayat yang ke-56, Allah tegaskan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka sebagai bekal yang terbaik, mari semua aktivitas kehidupan yang kita lakukan, mari kita niati dengan ibadah kepada Allah. Kalau segala sesuatu kita niati ibadah, insya Allah menjalani pun nikmat dan ringan. Maka berkumpulnya kita kepada orang-orang soleh itu penting untuk mengingatkan. Tadi malam, sudah malam ya, memang ketika perjalanan pulang ya, jalan-jalan dari Jogja ke Semarang ya, rombongan PRM
dan sebagian pimpinan BDM sekota Semarang. Saya ditelepon tetangga, ada tetangga yang meninggal, minta saya yang harus memandikan. Padahal kurang lebih saya perkirakan jam 12 malam baru sampai rumah. Saya ngendiko bicara sama sahabat saya sebelah, saudara Syekh Keturi. Wah, balik malam tugas. Alhamdulillah beliau mengingatkan, Pak, jangan diniati tugas, niati ibadah. Ya Allah, indah betul ya. Betul ya. Memang segala sesuatu memang itu tugas, tetapi kalau lebih kita dalamkan yang meniatkan ibadah akan menjadi nikmat dan akan menjadi nilai pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalil umum innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Maka ketika ibu-ibu nuwun sewu membuatkan minuman ya buat bapak, meskipun tanggal po tetap niati ibadah. Jangan gawe minuman nek tanggal tua, mek mencucu nek tanggal no mek buyan. Merawat anak, niati ibadah. Ojo karena jengkel mbek bojone ya, niati ibadah enggak ada. Berbakti kepada suami itu wajib, tetapi ketika hal yang wajib itu kita niati ibadah akan bernilai plus. Bapak-bapak juga begitu. Ketika memberikan uang belanja, karena infak yang terbaik buat seorang laki-laki adalah berinfak kepada istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Maka niatkan ibadah. Keluar dari rumah, niatkan ibadah. Maka semuanya akan bernilai ibadah. Apapun bentuknya, sepanjang itu hal yang halal, kita niat ibadah pasti akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan indahnya mengingat kematian, bahwa begitu banyak Al-Qur'anul Karim yang berbicara tentang kematian. Kurang lebih ada 51 ayat yang berbicara tentang al-maut, tentang kematian. Dan kalau ditambah dengan ayat-ayat yang semakna akan semakin banyak. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah tegaskan walan nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sungguh dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Minal khauf, sedikit ketakutan. Wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sedikit takut kelaparan, kekurangan harta. Dan di sini ada kata wal anfus yang bermakna tentang kematian. Jadi Allah memberikan contoh 5 ujian: takut, kelaparan, kekurangan harta jiwa, kekurangan buah-buahan, dan tentang kematian ini kekurangan jiwa, kehilangan jiwa. Wa basyirish shabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ayat ini mengingatkan kita ketika diuji oleh Allah, kita diperintahkan untuk bersabar. Bersabar dalam makna yang positif. Bersabar bukan bersabar yang pasif, tapi bersabar yang aktif. Tetap ikhtiar dan tawakal kita jalankan. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata qalu
tidak haram, bukan bagian yang meratap. Tatkala kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, kita menangis. Yang tidak boleh itu menangis yang begitu meronta-ronta, tidak ridho, dan itu yang namanya meratap. Tapi menangis, meneteskan air mata sangat bersedih, itu manusiawi. Malah justru kalau seorang suami ditinggal istrinya tidak bersedih, niku suami yakdan. Ada tanda tanya besar. Kok orang bersedih? Jangan-jangan ini alhamdulillah soalnya. Sebab ada bahkan seorang ibu-ibu, itu salah satu jamaah saya, ketika ditinggal suaminya, terlepas dunia atau tidak saya kurang tahu, ada ibu-ibu yang mengatakan, "Bu, dengan remen kok ditinggal gaul dengan." Ya sangat tidak mungkin, dan itu mungkin ucapan beliau yang terlalu kebablasan. Maka bahkan Rasulullah SAW ketika ditinggal dengan orang-orang yang dicintainya, beliau meneteskan air mata. Dan sekali lagi itu manusia dan pasti sebagai bentuk rasa cinta kita. Tetapi ketika kesedihan itu kita pondasi dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat istirja ini di dalam kita tanamkan dalam iman kita, insya Allah sedasar apapun musibah bisa kita hadapi dengan penuh kesabaran. Ini mohon maaf tidak saya hidupkan dulu, kan sudah viral, meskipun tidak saya sampaikan sudah viral, bahwa ada salah satu kepala kementerian kantor agama, ya, salah satu kabupaten meninggal dunia dengan apa, Bu? Kok tahu? Itu kan sangat-sangat apa ya, menyedihkan, sangat-sangat ironis. Seseorang kepala kantor kementerian agama meninggal dunia dengan jalan yang sesat. Maka banyak berkomentar, semoga husnul khotimah. Ya nggak mungkin, sangat nggak mungkin. Lo kan dongo Pak, ya nggak mungkin kan gitu. Wong sudah meninggal dunia dengan cara yang sesat kok doakan husnul khotimah. Bahkan ada dua pendapat, ketika seseorang itu meninggal dunia dalam kondisi mohon maaf bunuh diri, ya, sebagian ulama mengatakan tetap disolati karena dia dulu orang yang beriman. Ada yang mengatakan tidak perlu disolati. Kalau saya mengambil pendapat yang tidak perlu disolati, karena apa? Ketika orang bunuh diri imannya sudah hilang sama sekali. Gak mungkin kalau imannya masih tertancap dalam jiwanya, dalam hatinya, dia melaksanakan bunuh diri. Berarti imannya sudah lepas. Maka ketika saya pernah memandikan jenazah bunuh diri, bahkan pertama kali jenazah yang saya mandikan itu jenazah bunuh diri, itu keberuntungan saya. Dalam itu keberuntungan, nek salah pun enggak dosa. Sing tak dusi wong bunuh diri kan. Dan saya dimintai memimpin sholat, ya. Kalau ditolak, ini dalam hal ngomong, ya. Kalau ditolak masyarakat, ya, nanti heboh, ya. Maka sesuai dengan saya tanyakan yang lebih memahami, bis disolati ing formalitas saja. Karena memang sesungguhnya pendapat yang terkuat haram menyolati orang-orang yang dalam tanda kutip meninggal dunia dalam bunuh diri, supaya menjadi pembelajaran buat umat yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Nisa ayat 78
Allah juga ingatkan, "Ainama takunu yudrikumul maut." Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Walau kuntum fi burujin musayyada, walaupun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, walaupun kamu berada dalam tempat sekuat apapun, kematian pasti akan mendatangi kamu. Di udara mati, di laut mati, di daratan juga mati. Walaupun pangkat jabatannya setinggi apapun, punya backing, punya bodyguard sekuat apapun, tetap kematian akan mendatanginya. Walaupun orang sesakti apapun, kematian pasti akan mendatanginya. Di dalam surah An-Nisa ayat yang Al-Ankabut ayat yang 57, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi mati, pasti akan merasakan mati. Setiap yang berjiwa. Summa ilaina turja'un, kemudian engkau dikembalikan kepada kami. Artinya bahwa kematian itu bukan akhir dari segala tanggung jawab. Justru kematian itu merupakan gerbang awal untuk menuju pertanggungjawaban yang akbar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ayat ini betul-betul mengingatkan kita bahwa setiap kita pasti akan mati dan tidak tahu di mana kita akan mati dan kapan kita akan mati. Setuju nggih bahwa kita semuanya itu calon mayit nggih? Bahkan saya yang di sini diberi kesempatan matur wonten kesanipun panjenengan sedaya dalam kondisi sehat. Bisa enggak Bu? Nanti saya pulang tinggal nama. Bisa nggih? Ing ampun ditulake nggih. Mesake bojo kula lan ditulake. Betul, boleh jadi saya pulang tinggal nama. Saya pernah menolong seseorang di terminal Penggoron bulan puasa Ramadan. Kecelakaan tertabrak sepeda motor, tertabrak truk. Pada saat itu belum tahu meninggal atau tidak. Tahu-tahu kerentek hati saya ingin mengantarkan sampai ke rumah sakit. Di tengah perjalanan yang adalah dinaikkan angkot Daihatsu, ada satu orang yang ikut. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit Ketilang, orang tadi izin mengambil dompet dan HP yang ada di tasnya, tujuannya ingin mengamankan. Dan beliau sempat hitung uangnya 950.000 pada saat itu, tahun 2009-an. Tahu-tahu orang tersebut izin sama saya, Pak, ini jadi bagi loro ya Pak. Ya Allah mas, jenengan itu berarti niatnya bukan niat nulung Pak. Ngeten mawon, artone dengan betulin gitu. Tetap nanti diberikan keluarganya. Nek pengin duit mungkin kula tembungke keluarganya. Nek keluarganya mboten wani dengan jasa ngeten iki, mungkin kula sing tanggung jawab. Qadarullah sampai di ruang ICU meninggal dunia. Ya. Terus dilihat KTP-nya, saya mengabari keluarganya, dikira malah saya yang nabrak. Pingin dimasak. Ya memang berbuat baik tidak selalu hasil yang manis, tetapi pasti kalau kita ikhlas betul Allah melindunginya. Tenang mawon bapak-bapak, mas-mas, ada TKP. Nanti kita ke sana bersama, buktikan saya apa tidak yang nabrak.
ya, sampai di TKP kan masih ada dekat kantor polisi. Ya alhamdulillah ya mereka meminta maaf ya. Tetapi ini sudah cerita, jangan kita merasa putus asa atau kapok berbuat kebaikan. Sebab banyak kejadian kasus seperti ini, orang yang menolong akan dimasar atau dalam tanda kutip menemui kerepotan, sehingga kalau ada kecelakaan lewat saja. Insya Allah setiap dan pasti perbuatan baik akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kembali kepada pokok persoalan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap jiwa akan mencicipi semua mati. Tsumma ilaina turja'un, dan pasti akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Maka kematian itu merupakan gerbang awal untuk menuju pertanggungjawaban yang akbar di sisi Allah Ta'ala. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, Allah juga tegaskan, kul, katakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh menyampaikan kepada umatnya, kul, katakan kepada umatmu, innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti akan mendatangi kamu semua. Summa turadduna ila alimil ghaib, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang tahu tentang yang gaib, wasyahadah, dan mengetahui yang nyata, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan diberitakan kepada kamu apa saja yang telah kamu kerjakan dalam kehidupan dunia ini. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 34 Allah juga tegaskan, wa ma ja'alna limassarin min qablikal khuld, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau, hai Muhammad. Jadi Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, Allah tidak menjadikan seseorang pun dalam kehidupan dunia ini untuk kekal abadi. Afa in mitta fahumul khalidun, maka jikalau engkau wafat, apakah mereka akan kekal abadi? Dan ini terbukti dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai detik ini belum ada manusia yang kekal abadi. Taruh kata kita mencari seseorang yang berumur 150 tahun, kesusahan. Bahkan mungkin tidak ada, apalagi mencari umur yang 200 tahun. Bahwa ini semua ayat-ayat ini, memang semua ayat Quran itu hak, pasti benar adanya. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 26 Allah tegaskan, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi itu pasti akan binasa, tidak terkecuali. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tetapi wajah Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal abadi. Begitu banyak ayat-ayat Quran dan al-hadis yang memberitakan tentang kematian. Dan memang dunia ini senda gurau. Dunia ini kata Allah hanya permainan. Maka ada nyanyian, dunia itu panggung sandiwara. Maka
Jangan pernah kita begitu terlena dengan kenikmatan dunia sehingga melupakan kenikmatan akhirat. Yang mana kenikmatan akhirat itu bisa kita capai, bisa kita rasakan dengan bekal ibadah yang kita tanamkan, yang kita perbuat dalam kehidupan dunia ini. Sak sugih-sugih wong ini tetap ketika dia mati, ini orang muslim ini, yang dibawa cuma kain 3 lembar, kain kafan 3 lembar. Kan beda kalau dengan orang non muslim. Saya pernah melihat ya, memang itu syariat mereka atau tidak ya. Itu apa yang dia senangi dibawakan. Nanti melihat, nanti bersani. Jam dipakaikan, sepatu dipakaikan, mas-masan juga. Tapi kenapa sih disenengi lah kalau bawa sisaan bojone? Padahal ketika hidup mengatakan cintaku seumur hidup. Padahal ditinggal mati kalau peluang yomo. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, mari kita menyadari diri. Banyak orang-orang yang terbuai dengan nikmat dunia, mengumpulkan harta bendanya untuk 7 keturunan, sehingga melaksanakan hal-hal yang tidak baik, korupsi, mengambil haknya orang lain, mengambil uangnya negara. Ketika dia mati, yang menikmati ahli warisnya. Bahkan harta yang ditinggalkan sangat boleh jadi tidak membawa keberkahan, justru membawa keributan, kericuan di tengah-tengah keluarganya. Berapa banyak orang tua yang meninggal dan meninggalkan harta yang banyak menjadi rebutan, lalu menjadi putusnya silaturahim di tengah-tengah keluarganya hanya karena pembagian harta waris. Memang pembagian harta waris ini harus didasari dengan iman, karena Qur'annya jelas, dalilnya jelas bahwa ketika membagi harta waris hendaknya merujuk kepada Quran dan As-Sunnah. Jangan merujuk kepada nafsu, supaya kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memberikan warisan yang terbaik buat anak cucu kita itu sesungguhnya bukan harta, tetapi akidah, keyakinan yang benar. Terlebih di era akhir zaman ini, di era pengembangan IT yang begitu dasar, teknologi yang begitu dasar, sehingga muncul yang namanya setan gepeng. Ngertos bu setan gepeng? Handphone. Ini kan setan paling dasar bu. Setan ini bukan medeni nyenengke, tetapi banyak yang tersesat. Kita ini mewali kamar dewean, ternyata iso ngrasani wong liya lewat bianan. Kita ini kamar dewean, catan dengan temannya. Sing pengajar baca Juli ya, malas sih. Nggak berani loh teman. Bar sholat tarawih, berpengajian itu kan paling meriah. Ujungnya pengajian tahlilan, mesti orang panganan. Bar ning busri dikai enak-enak, ning bunuh kris dikai enak-enak, ning hujan juli disukani medan roh. Balik betul ning grup WA sepi tapi saling jaminan. Hujan juli ya udah. Teko kayak medan roh ini.
pelit. Ngetiang ora apa. Timbang dikir maca Yasin sampai dublek kayak ini jamrok iki. Mu dikai pangan kurang enak lu dibedake. Enake kono ya panganane. Tapi ya entek. Lah ini banyak kasus guru ketika pengajian kok disugati snack yang bentuknya dipilih lagi bukan didus. Kalau didus sisa dengan bentuk kuntur ini halal. Tapi kalau disugati di piring-piring, ojo malah dibungkus mubadi. Alasannya timbang mubadir loh. Mubadir piye tinggal letak dhewe. Kalau mau bawa kecuali diizinkan tuan rumah. Monggo Bu ingkang wonten piring dipun betos sekalian mawon. Dipun lebetaken blus. Niku halal. Tetapi kalau tidak diperintah oleh tuan rumah, jangan sekali-kali tanpa izin yang dipiring dimintai kabeh. Alasannya resian. Ini banyak kasus dan ini pernah dibahas oleh AAB. Dan memang itu haram. Haram. Yang aman tetap tidak usah masukkan ke dalam dus. Dengan mlebu lu sebelah mlebu dilirik kok. Ini ada sih. Wong niku macam-macam nggih. Wong kumpulan RT sing ditandu rak tandu sing tandu dirasani kok. Kalau Pak Jaji ini mang sing tandu. Ketoke pas kumpulan wis persiapan kamar hasil. Jadi ada memang ruang-ruang waktu atau kondisi yang mendorong kita, setan untuk mendorong kita selalu berbuat gibah. Apa yang ia tonton dia komentari, apa yang tidak cocok dengan hatinya dikomentari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, mengapa saya katakan indahnya mengingat mati? Dengan mengingat mati dan mempersiapkan diri bekal setelah kematian, insya Allah akan menjadikan pondasi kita, rem kita untuk berbuat yang tidak baik. Ketika ingin berbuat maksiat, ingat mati, ingat tanggung jawab setelah kematian. Insya Allah bisa terkondisikan tidak melakukannya. Ketika ingin ghibah, tahu bahwa ghibah itu bentuk amalan yang menjijikkan, bahkan diibaratkan memakan bangkai saudaranya sendiri. Karena ia sadar bahwa perlu bekal setelah kematian, mau ghibah tidak jadi. Kek wae arep ngecat koncone ya, ngomong ke eleke wong, tertahan karena kita ingat kematian dan perlunya bekal setelah kematian. Arep getak bojone, arep getak bojone kelingan bakal mati ora sida. Nuwun sewu ibu-ibu, perlu kami ingatkan bahwa pengajian di mana-mana sekali lagi paling semangat ibu-ibu. Tetapi Rasulullah SAW memberikan warning, peringatan bahwa kelak yang paling banyak menjadi penduduk neraka kaum hawa, kaum wanita. Wabil khusus ibu-ibu. Protes begitu. Jangan diprotes karena itu ngendikanipun Rasulullah SAW, tetapi menjadikan renungan buat kita. Kenapa ya Rasulullah? Bertanya sahabat. Mereka ingkar kepada siapa ya Rasulullah? Apakah mereka ingkar kepada Allah? Tidak. Mereka ingkar kepada suaminya. Maka
Yang dimaksud ingkar di sini tidak mensyukuri dengan kondisi suaminya atau dengan nafkah suaminya. Maka sesungguhnya 4 hal amalan wanita yang dijamin surga oleh Allah, dibukakan pintu surga oleh Allah, yakni yang pertama menjaga sholat 5 waktu, yang kedua berpuasa Ramadan, yang ketiga menjaga kehormatannya, menutup auratnya, menjaga untuk tidak berbuat zina, dan keempat taat berbakti kepada suaminya. Hadis riwayat Ahmad, hadis yang sahih. Maka 4 hal ini panjenengan mengamalkan, insya Allah dijamin surga. Menjaga kehormatannya, taat kepada suami, ini yang paling berat. Aja menaik ibu sing gaji wedi luwih wedi saka bojone. Gaji luwih akeh saka garwanipun niku godaan yang paling berat untuk tidak sering ingkar kepada suaminya. Maka bagaimanapun kondisi suami, sepanjang permintaannya, perintahnya dalam ketaatan kepada Allah, tidak berbuat maksiat, maka seorang istri wajib untuk melaksanakannya, memenuhinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam sebuah hadis tentang kematian. Rasulullah bersabda, jangan pernah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Jika ada orang yang suka berbuat baik, semoga dia bisa menambah amal kebaikannya. Dan jika dia orang yang biasa berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, semoga Allah memberikan pertolongan, bisa memohon untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, an Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aksiru dzikra hadhihi al-ladha liyahni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus nikmat, yaitu kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Banyak orang yang mengingat mati adalah sunnah yang mulia, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya mengingat mati dan mempersiapkan diri bekal setelah kematian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya oleh laki-laki dari Ansar, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin seperti apakah yang paling utama di antara kami? Maka Rasulullah menjawab, orang mukmin yang paling mulia, yang paling utama di antara kalian adalah orang mukmin yang paling mulia akhlaknya, orang mukmin yang paling indah akhlaknya. Lalu laki-laki tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, orang mukmin di antara kami ini yang paling mana, yang paling cerdik, yang bagaimana? Maka Rasul bersabda, orang mukmin yang paling cerdik di antara kalian, yakni yang banyak mengingat kematian di antara kalian, dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Jadi manusia yang paling mulia di antara manusia itu manusia yang paling indah akhlaknya, manusia yang paling bertakwa di antara kita, tentunya manusia yang paling mulia akhlaknya.
Dan manusia yang paling cerdik kata Rasulullah, manusia yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal setelah kematian. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menukil pernyataan dari Imam Ad-Daqqaq rahimahullah bahwa beliau berkata, siapa banyak mengingat mati, niscaya ia akan dimuliakan dengan 3 hal. Dia akan mendapatkan 3 kenikmatan. Yang pertama, menyegerakan diri bertaubat. Yang kedua, hati menjadi qanaah, hati yang penuh dengan rasa syukur. Yang ketiga, giat melaksanakan ibadah. Sebaliknya, manusia yang jauh dari mengingat mati dan mempersiapkan bekal setelah kematian, dia akan ditimpa 3 musibah. Menunda-nunda taubat karena merasa umurnya masih panjang. Seperti kita saat ini kan, tidak ada yang berpikir ojo-ojo aku sebetulnya mati. Tapi kebanyakan kita merasa bahwa kita masih panjang umurnya, termasuk saya. Dia bingung. Tidak ada di antara kita yang berpikir ojo-ojo aku sebetulnya mati. Kebanyakan kita berpikir bahwa kita masih punya waktu untuk esok harinya. Untuk esok harinya itu pekan lalu, untuk pekan yang akan datang. Padahal tidak ada jaminan dari Allah kita akan hidup di esok harinya, apalagi pekan yang akan datang. Maka dikatakan Rasulullah sekali lagi, benar adanya, manusia yang paling cerdas, manusia yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal setelah kematian. Dan orang-orang yang jauh dari mengingat mati, dia menunda taubat, suka menunda taubat. Yang kedua, hati tidak bisa bersikap qanaah. Yang ketiga, malas beribadah. Suka menunda taubat dari kubangan dosa adalah ciri khas orang yang lupa kepada akhirat. Orang yang banyak berbuat maksiat, jelas itu ciri-ciri orang yang kurang yakin betul tentang hari kebangkitan, tentang kehidupan negeri akhirat. Dan untuk menjalankan sunnah, memperbanyak mengingat kematian, bisa kita lakukan diantaranya perbanyak zikir. Secara berkala melaksanakan ziarah kubur, tetapi ziarah kubur yang syar'i. Jangan ziarah kubur ingin mencari keberkahan. Apalagi punya orang tua yang sudah meninggal, jangan sekedar didoakan ya sehabis sholat di rumah, di masjid, tetapi sering-seringlah ziarah kubur. Karena ziarah kubur manfaat buat kita, menyadarkan kita bahwa kita mau tidak mau akan seperti mereka. Sebab banyak orang yang berziarah kubur melakukan kesyirikan. Ziarah kubur seperti, mohon maaf, makamnya almarhum Mbah Soeharto, mantan presiden kita, itu juga ramai di ziarah itu. Nanti ziarah sana. Dan banyak yang menziarah. Dan istri saya pernah ke sana, rombongan RT, ada juga yang meminta kepada Mbah Harto, meminta keberkahan. Dan jangan dijawab, piye nak jawab Allah. Dan itu mesti melayu. Setan. Silakan berziarah kubur dalam rangka mengingat kematian dan mendoakan si mayit. Bukan sebaliknya meminta pertolongan kepada si mayit. Walaupun yang kita ziarahi beliau wali, tetap tidak diperkenankan, diharamkan meminta keberkahan. Lalu perbanyak membaca ayat-ayat Quran, baik
yang berkaitan dengan kabar gembira surga maupun berkaitan dengan ancaman neraka, dahsyatnya siksa neraka. Yang keempat, selalu meluangkan waktu untuk membaca hadis-hadis, belajar agama, tidak paham tanyakan kepada yang paham. Banyak mendengar tausiah, nasihat, apalagi zaman sekarang zaman canggih, kemudahan teknologi, manfaatkan. Punya handphone, punya ada internet, gunakan untuk membuka hal-hal yang manfaat, mendengarkan ceramah. Ya, sekali tempo boleh ustaz yang lucu pokok. Sekali tempo boleh ustaz yang benar-benar membawa nasihat yang benar, sehingga bermanfaat betul. Ya. Orang malah digunakan ngaku tiktokan terus. Saling hadir di majelis ilmu atau majelis agama. Yang tidak kalah pentingnya, sering bermuhasabah diri, introspeksi diri tentang bekal apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Sebagai penutup akan kami sampaikan surah Al-Hasyr ayat 18. Ya. Mohon maaf ini sudah jam 06.25 karena dari sini saya insya Allah ke Semarang Tengah, ya, PCN Semarang Tengah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan atas apa yang dia kerjakan untuk hari esok. Hari esok dalam ayat ini bermakna hari kehidupan akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui, melihat atas apa yang sudah kita kerjakan. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menelaah, introspeksi diri, bermuhasabah, merenungkan diri bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menyongsong kehidupan negeri akhirat. Mudik di negeri akhirat itu perlu bekal. Ketika kita mudik di kampung halaman kita, itu kita persiapnya bekal yang luar biasa. Jangan sampai di perjalanan kehabisan bekal. Apalagi ini kampung akhirat, sekali kembali tidak bisa pulang ke dunia lagi. Maka sekali lagi nun sewu, ya, bagi kita yang saat ini diberikan kesehatan oleh Allah, luang waktu oleh Allah, jangan terlena. Karena kematian bukan berkaitan dengan kesehatan. Kematian tidak berkaitan dengan sakit. Kematian tidak berkaitan dengan usia yang masih muda. Tetapi ketentuan mati berkaitan dengan ketentuan ajal yang sudah Allah tetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Maka sekali lagi, mari kita introspeksi diri ke dalam untuk mencari bekal yang terbaik. Bekal yang terbaik tidak lain amalan-amalan solih. Terlebih panjenengan ibu, bapak yang masih punya orang tua yang sehat di rumah, optimalkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saya banyak mendapatkan curhatan bapak ibu, seorang jamaah yang mempunyai usia, kedua orang tua yang sudah usia lanjut, ya, merasa jengkel, kesel, ngopeni wong tuane. Dan nopo Pak kok kesel? Lah piye Pak? Sudah maksimal berbuat tetapi dia disalahkan terus, orang kebenaran. Maka saya katakan, jadikan semua ngendikonipun ibu siraman surga, air surga. Sebab tidak ada kata bahwa sabar itu ada batasnya. Sepahit apapun ucapan orang tua kita, jadikan itu penyejuk.
siraman surga. Jangan sampai kita mengeluh. Kalau panjenengan mengeluh, mengeluhlah kepada Allah Ta'ala. Mohon pertolongan, kekuatan zahir dan batin agar diberikan kekuatan, kesabaran, rasa ridha, rasa ikhlas di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana Bapak Ibu kan sudah pernah mendengar dahsyatnya kekuatan berbakti kepada kedua orang tua, terlebih kepada ibu. Riwayat yang sahih Uwais Al-Qarni yang derajatnya dimuliakan oleh Allah. Para sahabat sekelas Umar bin Khattab disuruh menemuinya, disuruh meminta doa kepada beliau, karena saking mulianya derajatnya dalam pandangan Allah berkaitan dengan begitu hebatnya berbakti kepada orang tuanya. Demikian apa yang kami aturkan, semoga bisa membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Fahmi. Matur nuwun. Terima kasih. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada yang kita sedang mendengarkan ceramah dari Pak Fahmi dan ilmu kita saya